Gue nggak merekomendasikan lantai atas ya, banyak banget soalnya di atas. Iya. Oh, Ada banyak banget suaranya di atas. banyak sekali. Dan lapuk juga. Nah, Dan lapuk juga sih. iya lapuk juga. Seringkali kita mengidolakan bangunan modern, terutama yang tinggi dan mewah di zaman sekarang. Tapi pernah kepikiran nggak sih, seberapa pentingnya merevitalisasi bangunan-bangunan yang sudah tua? Apalagi yang terbengkalai, yang sebenarnya punya sejarah dan nilai-nilai penting di masa lalu. Gue pribadi percaya bahwa penting banget untuk melestarikan bangunan yang sudah tua, apalagi yang masih kokoh. Karena bangunan tua adalah saksi penting dari sejarah yang pernah terjadi. Dan tentunya punya nilai tersendiri. Dan juga nggak tahu kenapa bangunan tua itu sebenarnya punya kesan hangat. Tapi ya memang biasanya kalau yang sudah lama kosong pastinya punya auranya tersendiri. Hari ini gue bersama tim kedatangan Reza dan juga Kak Temi. Kita kenalan dulu ya, profil singkat mereka. Oke, sekarang gue kenalin dulu Kak Temi ya. Ya. Baru pertama kali kan Kak Temi? Kak Temi ini supernatural expert lah ya, yang ngelindungin kita lah hari ini. Insyaallah. Dan ini ada Reza. Reza. Ya, Reza ini apa ya, warga sekitar ya. Nah, kita kan sekarang udah di bangunan kosong. Ada yang pernah dengar istilah liminal space? Belum. Sebenarnya belum sih. Cuman beberapa selintingnya pernah dengar sih. Kayak itu kayak ini ya, kayak mungkin feel atau perasaan apa namanya, kayak kita ada di dimensi yang berbeda gitu kalau nggak salah gitu kan, jadi kita ngerasanya beda aja kalau kita ada di tempat itu. Ya, jadi kayak semacam situasi di mana kita ngerasa deg-degan karena kita merasa kayak ada di dimensi yang berbeda, di waktu yang berbeda gitu kan. Misalnya kayak kalau misalnya di sekolah nih, sekolah siang kan rame ya, terang, tempat belajar, tapi kalau malam kayak Berasa berbeda gitu. iya, berasa berbeda. Itu kayak itu namanya liminal space karena tiba-tiba hening, sepi, gelap, ya kan. Mungkin itu yang bakal kita kayak pengen rasain saat kita eksplorasi di sini. Apa itu liminal space dan gimana efeknya terhadap psikologis kita. Nah, sebelum kita mulai, ini penting juga nih buat sedikit dijelaskan bahwa kehadiran kita di sini bukan bermaksud untuk mengganggu. Justru kita juga mau menghormati dan kayak melihat kenang-kenangan ya dari bangunan yang udah lama. Karena menurut informasi gitu ya kan, tempat yang di sini ini itu emang sejarahnya banyak gitu kan. Ini sempat dipakai untuk kegiatan masyarakat kayak gitu kan, untuk kantor juga seperti itu. Jadi kita mungkin akan melihat itu di dalamnya. Oke. Dan kita juga nggak memungkirin lah ya, kita hidup di dunia ini nggak cuma ada manusia. Meskipun bangunan ini memang nggak ada yang tinggal, tapi belum tentu bener-bener nggak ada yang tinggal ya kan. Oke, mungkin sebelum kita mulai nih, kita mau minta izin dulu. Kak Temi bisa minta izin dulu ya. Oke. Udah. Oke, udah. Aman ya Kak Aman, ya? insyaallah. Sejauh ini ada apa aja nih? Belum sih, belum. Masih seliwan doang, belum jelas. Oke, masih seliweran belum jelas. Tapi aman ya Kak ya, Aman, untuk aman. kita eksplor. Insyaallah. Oke. So, langsung aja kita coba merasakan sendiri gimana itu liminal space. Ini tuh dulu bekas kantor juga gitu, bekas kantor waktu di zaman-zaman 90-an ya, 80-an 90-an itu pernah difungsikan sebagai kantor. Terus juga pernah difungsikan juga sebagai rumah sakit atau klinik masyarakat gitu. Jadi di sini dulu kalau misalnya ada yang sakit gitu kan, jadi kegiatan sosial masyarakatnya aktif gitu untuk daerah-daerah sini gitu. Sebelum ya sekarang sudah ditinggalkan dan ya terbengkalai gitu kan sekarang gitu. Cuman ya ini ada ruangan ya kan di sini dulu mungkin difungsikan sebagai kantor, dan ini kalau kita lihat di sini juga masih ada tulisannya musola ya. Musola Ar-Rahmat gitu. Ini dulu musola di sini, cuman kalau kita lihat sini dikunci ya, kita nggak bisa buka juga kayaknya ini. Kalau mau diintip sedikit pakai kamera ya kan dari sini.
Kelihatan sih. Iya nggak kelihatan ya. Ini dulu musola, intinya kayak ada ruangan. Terus nih ya di sini kayak di sini juga tuh ada tulisan musola kan. Ini dulu ruangan bekas musola. Seperti itu. Cuman ya udah ditutup ya sama triplek atau mungkin banyak barang dalam sini Mungkin kayak ada masih gitu. barang penting. Barang penting gitu. Terus juga sini ada ruangan-ruangan kayak gini sama. Cuman ini nggak dikunci nih sini nih. Tapi boleh nggak kita masuk nih? Kira-kira Bang Temi, kayak kalau kita buka dan lihat, Buka aja sih. boleh ya? Masuk. Heeh. Oh, buka aja nggak usah. Buka ya, ya nggak usah masuk. Oh, nggak bisa ternyata ada barang. Ada barang, cuman ya sama ya ruangan. Seperti itulah intinya. Oh ya. Nah, di sini ya. Awas, awas. Ini ruangannya seperti ini, ada barang-barang ya di dalamnya. Ruangan seperti itu. Ya, nih masih ada barang-barang di sini. Bekas-bekas perkantoran ya. Hati-hati licin. Iya, habis hujan ini. Habis hujan di sini, habis hujan. Ya ada meja-meja bekas kantor nih dulu nih, lemari yang sudah ditinggalkan. Ada ruangan lagi sih. Ya, kalau kita lihat ya di sini ada 3 lantai ya. Ada 3 lantai atau 2 ya? 3. Tiga tuh dak ya kan? Iya, 3 tuh rooftop ya, lebih ke rooftop ya rooftopnya. Gitu, lebih ke rooftopnya dan di sini Bagian belakang ini jadi masih dipakai orang lah ya. kayaknya Baju. iya. Ini kamar mandi ya. Kamar mandi di sini. Kalau kita Masih nimba air. iya nih, kalau kita lihat di sini mesinnya masih pakai mesin yang nimba air nih, zaman-zaman dulu ya. Iya. Zaman-zaman dulu. Jadi emang punya nilai sejarah. Punya nilai sejarah banget ya. Kalau bisa lihat tahunnya tahun berapa ya nggak ada ya. Ini intinya udah apa namanya? Emang zaman dulu gitu alat-alatnya. Kalau kita ke belakang sini ya kayak gini kan ruangannya tuh ya. Bisa dilihat. Dan kalau kita bisa lihat di sebelah kanan kameramen sini ini ada kamar mandi ya Mira. Ada kamar mandi dulu mungkin sini kamar mandi. Masih ada air lah, jadi masih ada sumber kehidupan ya. Iya, Pakai masih air masih mengalir ini. Masih mengalir. Kalau siang kayaknya masih terang bisa, masih terang. Ini udah ngapain? Ya, Gak ini apa-apa kita nempelin toilet guys. alright. Oke. Nah tadi itu di lantai 1. Ini masih lantai 1 ini, masih lantai Jadi 1. ini kita lanjut lagi. ke Kayaknya masih atas. lantai 1 masih ada di situ, ntar kita ke tangga baru ke atas. Oke. Heeh. Udah kita ke tangga ya. Jadi kita mau ke tangga atau sini ya? Boleh, Sini kita dulu kali ya. lanjut ke tangga sini ya. Ke bagian dalam. Assalamualaikum. Oh ini masih ada ruangan lagi ya. Masih ada ruangan di sini. Mungkin kalau yang tadi dibilang liminal space gitu ya. Aha. Kayaknya ya merasakan di sini merasa liminal space kayak ya tempatnya udah mulai Iya. kencang. Katanya sih secara apa? Secara istilah, secara ilmiah, itu liminal space itu karena sebenarnya juga psikologis kita bingung. Kita tuh ngapain gitu di sini. Misalnya kan kita kan nggak ngapa-ngapain kan. Sama kayak kalau kita ke sekolah malam-malam kita mau ngapain, biasanya kan harusnya belajar terus tiba-tiba nggak belajar. Jadi kayak kita merasa cemas karena kita nggak tahu kita mau ngapain. Iya, Tujuan semacam kita apa. kayak gitu. Iya. Terus cara ininya, cara dijelaskan ya. Ini ada ruangan lagi juga. Mau coba Di sini ada ruangan. Kalau ini dikunci kayaknya. Ya ini dikunci ruangannya. Tapi kayaknya kurang lebih sama. Dan di sini ada tangga ya. Sini udah lihat ya ada masih ada gudang di sini. Dan di sini ada tangga. Kita ke atas ya. Pelan-pelan. Hati-hati ya. Watch your step. Hati-hati ya kadang nih. Bang Temi hati-hati.
Bal satu di sini. Ini nih Di depan ya. Oh Iya Bal, depan belakang gitu Bal. Nggak, biar Iqbal depan dulu. Gua aja yang depan. Ah iya yang Oh, terang. Oh iya. Belakang aja. Tapi mundur hati-hati ya, J maksudnya. Diperhatiin. Iya. Nah, ya. Naik dulu aja. Iya. Kita ke lantai 2. Ini seperti ini lantai 2-nya. Oh ini tahu nggak dulunya ruangan apa? Kalau ini sebenarnya nggak tahu ya informasinya tuh ruangan apa, cuman paling sama fungsional kantor gitu. Mungkin di sini ruang-ruangnya manajer mungkin ya, kayak kan dia lebih private di sini. Mungkin dulu di sini tempatnya ruang-ruang manajer atau customer service mungkin di sini. Ada panggung lantai ya. Call center kayak gitu. Panggung ada level-level gitu ya. Apa? Oh ya, kata ini gimana sejauh ini? Sejauh ini aman. Sejauh ini aman. Walaupun banyak sekali, cuman mereka masih belum masa diganggu, jadi Oke. Nah, mudah-mudahan nggak merasa Amin. terganggu ya. Amin. Oke, ada cahaya dari Jetro. Ini emang kayak lama ini. iya licin dan strukturnya melayang ya. Jadi Aula. takut aja. Nih ada ruangan lagi. Ruangan yang sama. Aula kosong. Bisa jadi aula. Iya. Tapi ini yang atas-atas juga pada kosong ya. Kosong. Iya, awas ya, Je. Gitu. Hati. Ini juga ada pintu lagi juga nih. Ini kita eksplorasi dulu lah ya, lihat-lihat ya saya. Kalau ini dikunci kayaknya. Iya. Mulai nggak enak. Oke. Ngajinya mulai nggak enak. Ini tadi tempat bawah kita. Tambah ke atas kayaknya bakal tambah nggak enak. Oke, yuk. Gua nggak merekomendasikan lantai atas ya, banyak banget soalnya di atas. Iya. Oh. Ada banyak banget suaranya ya, Pak. banyak sekali. Dan lapuk juga. Nah, Dan lapuk juga sih. iya lapuk juga. Jadi menurut rekomendasi kalau dari Kak Temi mending nggak usah ke atas. Nggak usah, Masuk lantai 3. terlalu banyak. Dan energinya udah beda lagi di atas, udah lebih keras dari ini. Oh. Takutnya membahayakan tim, jadi mendingan nggak usah deh. Oke, oke. Ini mungkin dulu di sini ada sekat-sekat ini ya, sekat-sekat meja untuk kerja. Iya, iya, iya. Tapi ini kalau yang dulunya banget tuh emang rumah sakit ya, Kak ya? Sempat difungsikan sebagai rumah sakit gitu sih. Kalau menurut info ya. Kayak emergency room gitu. Apakah? Kayak emergency room, ruangan tambahan buat orang sakit. Oh, Ini udah kecabut ya listriknya ya, nggak ada listrik. Iya, udah nggak ada ini. Udah nggak ada. Nanti mungkin bisa lah kita ngobrol-ngobrol di sini nanti ya. Ya, Nah, bisa. ya berarti kita sudah merasakan liminal space tadi. liminal space Udah lumayan sih. Lumayan ya. lumayan, tapi mungkin karena kita juga lumayan rame, Iya. jadi masih Iya. terasa. Masih kerasa Sekarang kalau nggak salah crowded. pasti jam 11 ya. Iya. 11 malam. Dan tempatnya juga di pinggir jalan sih, di pinggir jalan raya gitu. Jadi kalau kedengaran suara-suara motor memang masih rame jam segitu di sini gitu. Mana malam Sabtu ya. Malam Sabtu. Mari kita lanjut. Oke.
Nah, lantai 2, terus kalau di belakang kameramen bisa disorot di situ tuh juga masih ada ruangan-ruangan ya. Ada ruangan-ruangan sama. Akademi jangan masuk ya. Oh, ikut ke sini ya? Masih ada ruangan-ruangan yang sama gitu. Layoutnya sama lah ya dengan Sama, tadi yang kita. layoutnya sama. Tadi kan kita udah jalan di situ. Iya. Sama. Tapi kalau kita lihat di sini kayak ada ini ya, apa? Tralis ya namanya ya. Iya. Ada tralis-tralis. Mungkin ini dulu fungsinya untuk gudang gitu kan. Jadi harus staff only yang cuman Biar lebih punya otoritas yang aman bisa lah. lebih aman kayak di sini. Gitu. Ya ini sama layoutnya. Udah kelamaan. Dan kita juga nggak Tahun bisa masuk ke 90-an mah lama. ruangannya. Tapi nggak apa-apa, kita juga nggak mau mengganggu ya. Iya. Iya, jadi apa ya namanya itu? Lapuk. Iya. Dimakan ayam. Sebenarnya sayang ya nggak digunakan bangunannya. Karena masih masih bagus. Cuman harus dicek ulang sih kalau dari segi struktur. Direvitalisasi lagi. Iya. Dari segi luasnya gitu kan. Luas. Ruangannya banyak ya. Lantai 2. Kalau lihat di sini ada tangga. Ini tangga ke lantai 3. Cuman tadi Bang Temi Atasnya. Iya. lah udah. Kamu duduk Tapi nanti Mana? ujung kan. Oh, ada tuh. Bukan. Sarang. kayu, sarang bulu. Cuman tadi Bang Temi tidak Tempat ini bersih loh. Iya. bersih. Bersih. Bersih dan apa ya? Maksudnya tuh masih ada udara yang masuk gitu loh. Maksudnya nggak yang sengap itu gitu. Kita belum ada yang bersin kan? Iya kan? Belum ada yang bersih. Terus gua nggak melihat musuh gua. Cicak. Cicak. Bisa mencicak kadang. Iya. Gua nggak melihat hewan-hewan yang Melata. mana serius? Bal. Sebelah sini ya. Oh iya. Ini sama kayaknya ruangannya sama yang tadi. Iya. Cuma bedanya Kalau lihat barang-barangnya juga masih ada kertas-kertas ya di sini ya. Kertas-kertas ya. Kertas-kertas. Masih ada meja, lemari. Di lantainya lantai vinil ya, Pak? Enggak. Mungkin ada iklan. Oh, ubin. Ini dokumen semua ya? Iya dokumen. Kameramennya malah tahu. Masih ada lemari. Lemari kayunya kayak kayu zaman dulu ya. Triplek. Kayak ini triplek. Ini. Kayak balok. Ya, kayak gini ruangannya. Oke, tadi kita udah explore. Sebenarnya ada 3 lantai, tapi lantai 3 tadi kan ya udah ya, tidak direkomendasikan untuk naik. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut, yang banyak hal yang mungkin kita nggak bisa ngomongin di sini, kita bakal lanjutin. Jadi sekarang kita turun dulu ke bawah. Oke, gimana tadi? Ya seperti inilah ruangannya. Kalau gue pribadi sih udah beberapa kali ya, maksudnya tahu lah bentuk ruangannya gitu segala macam. Cuman kalau untuk malam hari gitu kan, dan sekarang merasakan mungkin yang tadi itu liminal space, mungkin baru kali ini. Dan iya, gue ngerasain sih liminal space itu gitu, aura-aura liminal space itu. Cuman di sini tuh positif ya, maksudnya tuh kayak tempatnya tuh masih apa ya, masih nggak yang terlalu berdebu, bikin kita bersin segala macam gitu kan. Terus juga di sini kalau kita lihat ya fungsionalnya juga ada musola dulu kan, jadi terasa vibes masih apa ya, enak gitu, nggak yang gerah gitu. Maksudnya
kalau mungkin ini masih ada yang mau diaktifin lagi untuk perkantoran mungkin masih bisa nih gitu kan, masih ruangannya masih bagus gitu sih. Kalau Kak Temi gimana? Ya, alhamdulillah sih aman, sampai detik ini masih aman. Memang mereka karena mereka tidak merasa diganggu, jadi mereka tidak mengganggu kita. Alhamdulillah. Cuman jangan tetap harus permisi ya kalau masuk ke dalam tempat kosong. Oke, nanti selanjutnya nih bakal ada lagi diskusi yang tidak bisa kita omongin di sini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Ya udah kayak TV. Iya. Jadi jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada lanjutannya. Oke, karena kita udah mau pulang nih, sebelumnya karena tadi udah izin masuk, sekarang izin pamit. Iya, silakan Kak Temi. Udah. Oke, ini ada banyak banget pertanyaan yang dari tadi kita udah penasaran ya, nggak sabar buat bahas. Dan ini kita udah balik lagi ke studio karena emang terlalu Tidak sensitif. memungkinkan tempatnya untuk diomongin. Oke, jadi sebenarnya Kak, apa yang dari tadi pengen lu sampaikan tapi belum bisa? Ya dimulai dari lantai pertama sih udah mulai ya. Di lantai pertama masih suasana lah, masih energinya aja yang kerasa. Ada beberapa sih yang seliwan bolak-balik, ada banyak lumayan karena mungkin udah terlalu lama ya, jadinya energinya udah jarang ditempatin, udah kosong. Tapi yang paling sebenarnya yang mulai ada gangguan sebenarnya di lantai 2. Di lantai 2 ya. Naik sekali. Oke. Itu di situ udah mulai ada yang mau nyolek, udah mulai ada yang muncul walaupun vibrasinya masih rendah. Jadi mungkin ketangkapnya juga kalaupun ada yang ketangkap mungkin ketangkapnya selewat doang. Jadi nggak yang wujud gitu, nggak yang. Oh iya. Tapi sorry Bang Tem kalau gue boleh nanya, kalau kita habis ke tempat kayak tadi tuh, ya kan, terus kita udah di sini sekarang, kalau gue nyampein apa yang gue rasakan nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Actually gue tadi waktu Bang Tem bilang lantai 1, mungkin gue nggak sesensitif Bang Temi ya, karena Bang Temi udah bisa. Kalau gue emang lantai 2, gue ngerasa ditarik kakinya. Kaki gue ngerasa ditarik. Lu sempet ngeliat nggak pas tadi gue agak ke bawah gitu kaki, mungkin Bang Temi ngeliat kaki gue ditarik. Jadi gue jalan, yang pas dari masuk lorong lantai 2 tuh, kok kaki gue nggak gerak. Nah itu gue ngeliat, tapi gue kayak gue nggak mau ngomong, tapi gue nggak. Makhluk itu mulai berani Nyoba-nyoba. meng-reach out kita gitu. Walaupun nggak semuanya bisa ngerasain mungkin ya, mungkin Heza bisa ngerasain ya. Jujur kalau gue tadi gue nggak ngerasain apapun, tapi gue kayaknya sempat melihat ada yang ngintip di jendela dari pintu. Tapi di bagian, tahu kan Kak, tadi kan ada 2 lorong kan jauh, yang lu nggak berani karena takut strukturnya ya. Nah pas kita jalan di kiri, di kanan itu ada yang ngintip, gue ngeliat. Tapi cuman sekilas doang dan nggak serem sih. Iya. Ya jadi saat kita masuk ke lantai 2 itu makhluk itu sudah mulai penasaran tuh, udah mulai kayak ini ngapain nih kesini nih, ada apa nih? Yang biasanya kosong tiba-tiba ada yang masuk, ada yang kegiatan tiba-tiba gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kenapa tadi kita disarankan untuk tidak naik lantai 3? Di lantai 3 itu gini, dari tangga sudah terasa banget energi beda. Pas tangga yang kita lihat, kita sorot ya. Itu energi udah beda karena di atas itu kalau saya bisa bilang itu kayak perkumpulan, kayak udah ngumpul, udah kayak satu aula penuh itu isinya gitulah. Makanya saya nggak berani merekomendasikan ke sana, kecuali kalau bisa jaga diri masing-masing itu beda cerita ya. Tapi kalau belum bisa lebih baik kita nyari aman dulu lah. Tapi Kak Temi tahu nggak ada apa di atas? Bisa dibilang pimpinannya di atas.
Pimpinannya stay di Pimpinannya atas. di atas. Pimpinan si makhluk-makhluk itu ada di Iya. atas. Itu apa bentuknya, Kak? Bentuknya kakek-kakek sih, lebih kayak orang tua, agak bongkok, tapi semuanya kebalik. Jadi kalau tangan kita gini, tangan dia tuh begini gitu, jadi kebalik. Kepala juga kebalik. Nggak, kepalanya nggak kebalik, tapi Kayak bongkok begini, melengkungnya begini. tapi badannya, kakinya kebalik, apanya kebalik gitu. Dan jalannya nggak ke depan, ke belakang, jadi kayak orang kayang, kayak orang kayang, ke belakang gitu. Deskripsi yang sangat mengerikan. Kalau Bang Temi bisa lukisin di sini dong. Sayangnya channel kita belum gitu ya. Iya ya benar juga. Jadi emang sih ya waktu itu kita sebelumnya sempat survei ya Amira untuk ruangan tadi gitu, karena kita harus ngeliat juga strukturnya gitu, jangan sampai sembarang masuk. Belum ada Bang Temi waktu itu. Ya untungnya kita nggak ke lantai 3. Karena Bang Temi juga bakal bilang begitu kan, untungnya kita nggak ke lantai 3. Karena kalau kita kan nggak tahu ya, kita maksudnya nggak bisa ngelihat energinya, apakah itu forbidden apa enggak, kita nggak tahu. Jadi mungkin feeling kita yang berkata jangan, makanya kita enggak kan, makanya. Tadi kan sebenarnya panas ya. Iya. Iya panas banget kan panas ya. Padahal ada angin ya. Ada angin. Cuman waktu di lantai 3, pas di tangga lantai 3 Dingin. dingin. Ya. Itu yang sebenarnya tadi gue bingung kayak kok bisa? Perubahan suhunya terlalu ekstrim. ekstrim. Tapi itu emang ini ya, maksudnya itu emang maksudnya perubahan suhu yang memang tidak normal, maksudnya bukan angin kan, tapi itu dimensi yang berbeda gitu. Soalnya panasnya itu bukan panas yang datang pelan, tapi langsung prek. Iya, langsung kayak Perubahannya terlalu kayak dari luar masuk ke ruang AC, tak gitu beda. Tadinya kan nggak ada AC, nggak ada apa kan, nggak ada listrik. Apa harusnya kan Iya. kayak gitu aja, cuman karena emang energi gitu, jadi rasanya kayak Iya, gitu. rasanya kayak gitu. sebenarnya sih tadi awalnya gue kira di dekat tangga itu dingin karena rooftop. Nah, Tapi ternyata ditutup pintunya. Jadi kayak beneran nggak ada angin. Yang itu yang anehnya. Heeh. Dan yang ruangan yang lampunya nyala tadi Bang Tem itu juga, iya, itu gue ngerasa berbeda itu di situ. Itu ada itu banyak sekali. Jadi seliweran doang, tapi nggak tahu bukan ganggu apa ya. itu kayak ada ruangan utamanya juga di situ juga termasuk. Saya sih ngeliatnya kayak ada portal sih. Jadi ada portal, ada satu lokasi yang kalau terlalu dideketin bahaya juga. Jadi Bahaya buat situ, kita gitu. iya. Bahaya itu kenapa? Apa dampaknya kira? Dampaknya ya kayak ngasih ikan ke kucing. Menyerahkan diri Kucingnya nyelang, sendiri ya. kucingnya masuk. Kalau udah begitu kitanya apa? Maksudnya Bisa amit-amit bisa kesurupan, bisa ngikut. Itu yang paling mengerikan bisa Iya. bisa ngikut. Tapi kalau misalkan kita bisa jaga diri, mungkin kita tahu ya batasannya gitu kan. Oh ini nggak boleh gitu. Karena kan ya kalau orang yang punya kemampuan biasa, contohnya misalkan kayak penjaga-penjaga gedung yang memang udah terbengkalai, itu berarti dia bisa jaga diri mungkin ya. Maksudnya dia udah ngerti, karena kan masih sembarangan masuk gitu kan. Tapi kalau yang itu udah tahu gitu kali ya. Mungkin karena orang itu sering kesana, jadi energinya udah jadi satu. Jadi Sudah dikenal. udah blend, ya udah blend sama. Udah kenalan lah ya. Iya. Terus gue juga mau nanya apa lagi ya tadi? Coba dari skala 1 sampai 5, kira-kira se-dangerous apa di situ kalau kita Dangerous ya? maksudnya ini se-ekstrim apa? Gedungnya atau lantai 3-nya doang? Kalau gedungnya doang, hall, oke, hall. Semuanya kalau kita ini kira-kira levelnya ada berapa? Bisa juga apa? 7. 7 1 sampai 10 udah 7 ya? Tujuh. Berarti udah lumayan nih. Udah mengganggu sih kan. Kalau yang di atas lebih ganggu lagi, cuman ya kan nggak mungkin dilihat cuma satu lantai kan, pas keseluruhan. Kalau orang yang nggak tahu pasti keseluruhan rantai kan. Cuman yang ke lantai 3 tuh kalau nggak ngerti udah bahaya ya. Iya. Alhamdulillah ya kita ya, sebenarnya kita juga ada maksud ganggu juga kan, kita cuma mau explore, cuman mungkin pelajaran juga untuk yang nonton gitu kan, kalau nggak ada basicnya gitu kan, maksudnya jangan sembarangan aja, karena kita nggak tahu ruangan-ruangan mana yang mesti, ya kan gitu. Sama lah kayak misalnya kita berkunjung ke rumah orang, kalau main masuk-masuk aja kan ada ruangan rahasia yang nggak boleh dimasukin gitu kan, ruangan private, jadi kalau marah juga kita gitu, ya sama lah kayak gitu. Jadi kita juga berusaha juga untuk kayak jaga omongan dan jaga perilaku juga tadi. Iya. Yang paling penting. Itu paling Jangan penting. cari bahaya, iya. Kalau dari dari sisi sejarah sendiri nih Kak. Kan kita tahu itu pernah jadi kantor, terus juga pernah jadi rumah sakit. Apakah sempet nih Kak Temi berinteraksi secara
apakah dapat informasi juga dari sana? Ada informasi, ya informasinya paling kayak flashback aja sih. Oke. Lokasi itu pas masih jadi rumah sakit. Lebih di rumah, kayaknya saya menangkap di rumah sakit itu kayak ada kenangan buruk. Jadi kayak ada terjadi sesuatu lah yang tidak diinginkan, atau mungkin pernah apa ya? Mungkin ada yang meninggal di situ, tapi tidak dengan cara yang normal. Itu kerasa banget. Kalau kita ke lantai 2 tadi kan ada ruangan yang ini ya, ruangan yang di teralis gitu pakai besi. Itu kamar mayat bukan? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Cuman kalau gue kayak baca dulu mungkin kamar mayat mungkin. Soalnya flashbacknya nggak yang terus-terusan, dia kayak film, kadang set, kadang Random gitu ya. Iya. Nah, yang gue lihat ada yang ngintip itu di sebelah ruang teralis yang paling ujung. Oh iya. Tapi gue nggak tahu itu apakah cuman sekelibet doang, apakah Iya. gue halusinasi ya, bisa jadi. Jadi kayak bukan cuman jadi rumah sakit juga, dulu Iya. pernah ada saat jadi apa lagi Kak? Ada kalau saya jujur yang saya lihat yang paling jelas rumah sakit, karena itu kenangan buruknya di situ. energinya mesti nempel. Maksudnya banyak hal buruk terjadi pas jadi rumah sakit, jadi lebih kebayangnya ke situ, Iya. lebih ke Ini baca. sebenarnya kita dapet bocoran juga lah, pernah ada. Ini boleh di ngomongin nggak? Pernah ada yang bunuh diri di situ ya? Iya, kalau menurut informasi orang sekitar ya, entah itu pas fungsinya sebagai kantor atau sebagai apa atau sebagai rumah sakit, informasinya pernah ada yang bunuh diri di situ secara sengaja, gitu, di situ. Jadi ya. Terus tadi pas awal Katemi minta izin itu siapa yang kayak menyambut? Sebenarnya nggak ada yang nyambut beneran, cuman kalau orang minta izin kadang akan merasakan kayak ada kode yang udah dibolehin, kayak misalnya lagi ngobrol ada suara gitu, ada kode yang udah dibolehin masuk gitu. Oke. Oh, jadi kalau dia melihat, oh ini tuh udah diizinin. Iya. Ibarat kata kalau masuk gedung tuh udah ada ID card-nya, udah ada apa sih pasnya gitu kan, kayak pasnya. oh ini boleh masuk, udah ninggalin KTP gitu, resepsionis kayak gitu kan. Udah ada rasa tenang lah ya. Ada rasa tenang. Beda dengan waktu tadi pas lu bilang tiba-tiba kayaknya better jangan ke lantai 3. Itu karena emang lu merasa Karena di lantai 3 itu belum dibolehkan ke sana kan. Jadi pas kita mau naik ke atas tuh, saya sih ngeliat kayak ada kabut yang belum kebuka. Jadi kayak belum bisa Tapi kalau tadi kan kita pertanda. kalau sempat tadi di kameran kan sempat naik ke lantai 3, cuman nggak sampai lantai 3-nya. Tuh masih nggak apa-apa situ. Jadi kalau udah dibuka pintunya, alright. Terus apa lagi ya tadi gue mau nanya ya? Ini Bang Temi, kalau misalkan kayak ke tempat-tempat kayak gitu kan, kalau memang misalkan orang yang nggak ngerti hal-hal, misalkan kayak minta izin apa segala macam gitu kan, misalnya dia masuk-masuk aja nih, ya mungkin dia sopan, mungkin dia salam, mungkin dia ngomong baik, mungkin juga penunggunya nggak merasa terganggu. Cuman kita nggak tahu nih, apakah ya sebutannya tanda kutip ketempelan atau apa, pas kita pulang kita nggak tahu sebagai awam gitu kan. Nah itu tuh bener nggak sih kalau misalkan kita ngomongin itu ruangan dari jauh segala macam, dia tuh masih mendengar, masih melihat kita gitu. tepatnya mereka gini, energi kita masih bisa di-trace, masih bisa masih dideteksi ya. Masih tertinggal Jadi ya? jadi misalnya Walaupun udah bersih-bersih. walaupun udah bersih-bersih, jadi akan ada beberapa jangka 2-3 hari baru benar hilang. Tapi maksudnya kalau nggak ketempelan ya nggak akan Nggak apa-apa. ini ya. Terus tanda-tandanya ketempelan itu apa? Kesurupan maksudnya atau diganggu atau Biasanya kalau badan udah berat bagian sini, udah kayak orang kolesterol, itu suka salah satu tanda-tanda kalau udah mulai ada yang mencoba masuk. kok gue malah merasa ini sugesti. Nggak ada ya? Aman ya? Sugesti. Oh, mau nanya. Keuangan gua di tahun ini lah. Gimana? Komedi. Komedi nih kamera. Itu harus bayar itu kalau pertanyaan itu. Nah, jadi sebenarnya kalau lantai 3 juga kita dapat bocoran sebenarnya itu ruangan genset. Dan dari awal yang jaga gedung udah bilang kayak kalian kalau mau datang ke sini jangan sembarangan, apalagi kalau lantai 3. Bahkan penjaganya pun enggak mau naik, enggak mau ikut kita. Karena di situ katanya ekstrim ini. Makanya dia juga kemarin berkali-kali nanya, serius mau datang, Terus di lantai 3 itu emang dia bilang tuh ruang gensetnya tuh kayaknya memang
pusatnya. Jadi ini bener nih. Bener, Iya, relate kayak semua nih. tadi makanya pas gue denger kayak wah sama nih Sama. omongannya padahal nggak kenal ya. Iya. Padahal juga. Ya jadi yang karena gue tinggal sekitar situ, jadi kenal lah sama orang yang memang menjaga gedung itu gitu kan. Waktu kita survei pertama kali ke sana, jadi di ini banyak nih jaga gedung nih Amira. Ada gedung kantor yang 10 lantai, ada gedung yang lain-lain juga yang mungkin kosong juga yang lebih gede lah daripada yang tadi gitu, segala lebih luas gitu. Tapi dia paling skip yang di situ, nggak mau dia yang ke situ. Jadi kayak maksudnya kalau dari level kayak misalnya skala 1 sampai 10 tadi Bang Temi 7 ya. Kalau dia mungkin kalau 1 sampai 10 itu 10 kayaknya menurut dia. Jadi kayak dia udah beberapa kali ditampok. Jumlah lantai tidak mempengaruhi itu. Jadi bisa aja sebenarnya mungkin lantainya kelihatan sama orang sama yang lantai nggak kelihatan kan. Iya. Oh. Tambahan lantainya itu. Kalau tadi banyak nggak tambahan lantainya? Ada lah beberapa 4, 3. Maksudnya dari sisi supernaturalnya kan, maksudnya kalau yang kita lihat itu kan Iya. 3, tapi Iya. dia punya Ada lebih gede. 3 lantai lagi lah. Iya makanya maksudnya itu lantai 3 dan dia bilang gini, ya dia masuk wanti-wanti kita karena bentuk gedungnya udah lapuk kan, jadi maksudnya lebih mungkin ke hati-hati. Cuman gue tahu ceritanya karena temen gue itu pernah cerita, jadi ya lantai 3 itu dia pengalamannya buruk banget yang dia lihat. Jadi Bisa diceritain. mungkin kalau gue ceritain boleh ya, mungkin dia masnya nonton gitu kan. Ya itu yang menurut masnya itu, jadi lantai 3 itu dia pernah melihat sosok kuntilanak gendong anak. Itu pertama. Kedua, Banget ya. tapi mukanya serem. Kalau mukanya kasihan ya kita kasihan. Maksudnya kasihan sendirian. Oh. Dia gitu. Terus yang kedua tuh katanya di kamar mandi tadi yang bawah kan ada kamar mandi yang aktif sama yang nggak aktif. Nah yang nggak Yang aktif gimana? ada yang di pojok, ada 2 ya tadi ya kamar mandi, ntar bisa diputerin footage-nya. Kamar mandi ada 2. Nah itu dia lagi di situ, tiba-tiba ada kayak batu jatuh. Pas dia ngeliat ke belakang, kepala. Kayak gitu. Jadi wow, jadi tuh tapi kalau dia tuh nggak panik. Jadi kan katanya kalau kayak gitu ya Bang Tem ya, mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya salah. Kalau kita panik, kita semakin celaka. Tapi kalau kita mungkin bisa mengatur emosi kayak oke, kita takut, tapi tenang, ya lebih safe. Dan dia juga nggak akan apa ya, Nggak akan jadi penasaran. Jadi oh ini orang berani gitu, energinya tuh positif yang keluar dari kita. Tapi kalau kita takut, kita mungkin bisa pingsan. Ya kan, pahit-pahitnya pingsan, bangun-bangun udah pagi. Cuman kalau yang pahit-pahit lagi bisa celaka, entah kesandung batu, entah apa gitu. Jadi mungkin ya harus lebih tenang. Nah dia tuh pengalamannya kayak gitu, dan ada banyak lagi sih. Cuman ini kepanjangan, cuman ya kayak gitulah kurang lebih gitu. Terus berarti liminal space itu juga ada hubungan dengan energi Iya. lah ya. sangat nyambung. Karena energi itu sebenarnya gimana ya, kayak bagian kehidupan yang tidak terlihat tapi ada gitu. Dan kita sangat merasakan. Iya. Itu karena kita agak lumayan rame lah ya. Bukan Iya. rame juga sih, berlima sama kameramen. Makanya Tapi seperti di lantai 2 yang pas ada hall itu, ruangan yang rame itu, gue sempet kayak ada hening, kayak ketutup ini. oh, Jadi kayak sepi tuh. Padahal kalau dilihat di luar tuh lampu, iya. tapi sempet kayak ada silent gitu, kayak sempet silent bentar, terus hilang lagi. Itu apa tandanya? Bisa dua hal, bisa pertama di situ ada portal, jadi kayak ada bagian yang kita lewatin, pas kita lewatin itu silent. Oh. Jadi kayak ngelewatin satu dimensi. Kayak flashbang gitu ya? Iya. Oke. Kalau portalnya sendiri tuh portalnya kemana? Nggak tahu. Itu bisa macam-macam hal, bisa kemana aja, cuman. Yang tahu dunia dia gitu Wah. ya maksudnya. Kalau misalnya dari KTMI sendiri apa pernah masuk ke portal yang Pernah, tapi nggak lama karena terlalu lama bahaya. itu waktu itu katanya di mana masuk portalnya dan kemana perginya? Boleh cerita? Lokasi portalnya saya nggak bisa ngasih tahu di mana Oke. karena takut rame ini. Tapi saat saya masuk situ pokoknya suasananya gelap dan negatif sekali. Jadi kayak masuk ke satu tempat yang blackout dan silent, sepi sekali. Oke. Dan di situ tuh lu ada keinginan mau ngelangkah terus.
Tapi ada rasa takut juga, ada rasa takut kayak ini benar nggak sih, ini benar nggak sih. Jadi antara dua itu. Terus jadi tapi kenapa Kak Temi bisa masuk dalam situ? Nggak sengaja. Jadi Sengaja? jadi benar-benar nggak tahu di situ ada apa. Karena pada saat dulu itu kan belum mempelajari nih, jadi belum terlalu well gitu. Sekarang sih bisa langsung balik. Oh, gue pernah merasakan itu Bang Tem. Berarti gue pernah masuk portal yang gue cerita di Gunung Gede. Yang ada bingkai terus ya gue masuk portal. Blackout. Ada orang manggil, terus gue ngelihat di kayak ada kotak bingkai, terus ada sosok putih kayak pocong gitu, cuman gerakan sholat gitu. Begini. Terus habis itu teman gue di situ bilangnya gue kesurupan. Matanya putih, sininya berurat, terus suaranya bukan suara gue, suara cewek. Ya, jadi Itu waktu itu. pas lu masuk situ ini yang masuk. Nah, tapi yang gue rasain, karena gue bisa ceritanya pas gue udah sadar, ya itu maksudnya gue kayak lagi di jalan tiba-tiba blackout, gitu kan kayak kalau kayak di film tuh kayak torpedo shot itu kayak mundur gitu loh, begitu, terus tiba-tiba ya hutan sepi segala macam. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam portal tadi, bisa jadi ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya. Kayak film Insidious ya. Iya, film Insidious tuh saya sempat bingung nontonnya karena itu beneran kayak kejadian asli. Iya, Insidious. Nah, itu sesuatu Apalagi yang kayak- terakhir kan, yang si Lauren Warren ya, Kak, gue cuman suka yang pertama. yang pertama ya. Iya, Lauren yang Warren bapaknya Insidious yang kehilangan. Insidious. Iya, yang terakhir tuh yang The Devil Make Me Do It? psikopat itu. Iya, Jadi iya, dia Itu iya, kan iya, ada iya. si Lauren Warren-nya kan di tengah-tengah hutan, Nggak dia melihat apa yang terjadi di Iya. hutan itu yang kakaknya ngebunuh adiknya itu kan dia kayak megang tanah, terus kayak langsung hitam putih kan, dia langsung kayak ngelihat apa yang terjadi di situ. Iya. Kayak gitu kan maksudnya Iya. dia masuk portal tuh kayak gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin dari kameramen? Bal, ada pertanyaan nggak? Kameramennya tidur. Oke. Oke. Reza udah Udah. terjawab semua pertanyaannya. Oke deh. Thank you so much ya, Kak Temi. Sama. Thank you so much Za. Sama-sama. Oke guys, itu tadi video kita tentang liminal space dan juga eksplorasi kita secara langsung ke lapangan. Iya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen lebih banyak lagi topik yang kita angkat tentang eksplorasi, boleh banget kalian komen di kolom komentar bawah, karena kita juga sebenarnya ingin mencoba eksplorasi lebih ya. Cuman ya itu kadang-kadang untuk dapat izin itu Iya. masih perlu proses dan waktu yang panjang. Dan sampai di situ dulu. Iya. Thank you so much Kak Terima kasih. Temi, Reza. Thank you so much juga untuk kalian semua yang ada di rumah yang nonton kita pada hari ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf banget. We'll see you guys again in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive. Ya, udah tahu stay alive. Semangat. Gue nggak disemangatin, Mis. Lu masuk apa di depan lu, Semangat, Bang. Bal. Masuk, Bang. Yaudah. Oke, udah doa. Dadah. Oke, yuk. Oke.